Bali bukan India. Sinopsis dari sebuah buku karya Santo Saba Salomo. Agama masyarakat Bali disebut pula agama Dharma atau agama Tirta, agama air suci. Agama Bali bukan ajaran dari India. Ini adalah ajaran asli peradaban maju terdahulu Nusantara yang terekam di Bali. Ajaran Bali adalah suatu praktik agama yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia. Agama Bali merupakan ajaran asli yang mewakili ajaran asli Nusantara yang masih bisa kita ketahui saat ini. Peninggalan terkuno yang dikenal di Indonesia berkaitan dengan peradaban Nusantara dahulu adalah Arca Ganesha dan Siwa, yang ditemukan di Pulau Panaitan dan diperkirakan jauh lebih lama dari abad pertama setelah Masehi yang diketahui saat ini. Selain itu, ada juga 7 buah yupa yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur, dan diperkirakan jauh adanya dari sebelum tahun 400 Masehi. Ini bukan Hindu. Di Bali, peninggalan terkuno yang dikenal adalah Arca Siwa yang ditemukan di Bedulu, Gianyar, dan yang coraknya mirip dengan Arca Siwa yang ditemukan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Catur warna. Di Bali berlaku sistem catur warna, yang terdiri dari kata catur berarti 4 dan kata warna yang berasal dari urat kata war, baca, ri, artinya memilih. Catur warna berarti 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat, guna, dan keterampilan, karma, seseorang, serta kualitas kerja yang dimiliki. Sebagai akibat pendidikan, pengembangan bakat yang tumbuh dari dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. 4G. Olongan yang kemudian terkenal dengan istilah catur warna itu ialah Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Ini ajaran asli Nusantara bukan berasal dari India. Warna Brahmana, disimbolkan dengan warna putih, adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kerohanian keagamaan. Warna Ksatria, disimbolkan dengan warna merah, adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kepemimpinan, keperwiraan dan pertahanan keamanan negara. Warna Waisya, disimbolkan dengan warna kuning, adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdiannya di bidang kesejahteraan masyarakat, perekonomian, perindustrian, dan lain-lain. Warna Sudra, disimbolkan dengan warna hitam, adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdiannya di bidang ketenaga kerjaan. Ajaran ini asli Nusantara, bukan dari India dan bukan Hindu India. Pada masa Orba ajaran asli Nusantara harus terpaksa bernama Hindu. Bali bukan India. Agama di Bali adalah agama yang sangat terjalin dengan seni dan ritual, dan lebih tidak ketat diatur oleh kitab suci, hukum, dan keyakinan seperti agama Islam. Agama di Bali tidak memiliki penekanan tradisional pada siklus kelahiran kembali dan reinkarnasi, melainkan berkaitan dengan banyak sekali hyang, sukma leluhurnya. Seperti halnya kebatinan, dewa-dewi ini dianggap mampu melahirkan kebaikan atau merugikan. Masyarakat di Bali sangat menekankan ritual-ritual perdamaian yang dramatis dan estetis terhadap para hyang. Ritual-ritual ini dilakukan di situs-situs suci dan pura yang tersebar di seluruh desa dan di pedesaan. Tempat bersembahyang atau kuil di Bali disebut pura, dan tidak seperti mandir gaya Hindustan yang menjulang tinggi dengan ruang interior,
Kuil Bali dirancang sebagai tempat bersembahyang di udara terbuka dalam dinding tertutup, dihubungkan dengan serangkaian gerbang yang dihiasi secara rumit untuk mencapai bagian ruang terbukanya. Masing-masing kuil ini memiliki keanggotaan yang kurang lebih tetap, di mana setiap orang Bali adalah bagian dari sebuah kuil berdasarkan keturunan, tempat tinggal, atau wahyu mistis. Beberapa kuil juga terdapat dalam rumah keluarga, juga disebut Banjar, di Bali. Yang lain terletak di sawah, dan yang lain terletak di lokasi geografis yang terkenal, tebing pantai, gunung. Agama Bali juga meliputi keyakinan agama Taburah. Sabung ayam bersifat keagamaan di mana ayam jago digunakan dalam adat keagamaan dengan memungkinkannya bertarung melawan ayam jago. Ajaran ini bukan Hindu India. Ini ajaran asli Nusantara yang berawal dari peradaban yang lebih maju dari saat ini. Peradaban itu bernama Lemuria. Peradaban Lemuria banyak meninggalkan jejak sejarah di Nusantara berupa situs-situs punden berundak di antaranya Borobudur, Sukuk, situs Gunung Padang dan lainnya. Dalam perjalanan kehidupan di masyarakat Bali dari masa ke masa, pelaksanaan sistem catur warna cenderung membaur mengarah kepada sistem yang tertutup yang disebut catur wangsa atau turunan darah. Padahal catur warna menunjukkan pengertian golongan fungsional, sedangkan catur wangsa menunjukkan turunan darah. Dalam bahasan ini coba kita sandingkan dengan kepercayaan Sunda wiwitan. Apakah ada kemiripan? Cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa. Ada kesamaan dalam penyebutan simbolik terhadap yang disebut cahaya. Cahaya adalah pengejawantahan dari sifat matahari yang memancarkan sinar, yaitu putih, merah, kuning, hitam sesuai dengan bentuk dan dasar pemikiran ajaran matahari sebagai sumber cahaya. Cahaya dalam bahasa India disebut sebagai deva, dewa, cahaya, yaitu pancaran, gelombang, yang lahir dari matahari berupa warna-warna. Terdapat 5 warna cahaya utama, pancawarna, yang menjadi landasan filosofi ajaran asli Nusantara penganut ajaran Sunda wiwitan. Baduy, Bali, Jawa, Parmalin. Aluk Todolo, Tengger, juga ajaran asli Nusantara lainnya. Hal ini yang membedakan ajaran asli Nusantara adalah bukan ajaran India. 5 kualitas cahaya tersebut sesungguhnya merupakan nilai waktu dalam hitungan wuku. Kelima wuku 5, tidak ada yang buruk dan semuanya baik. Namun selama ini Sang Hyang Siwa, pelebur segala cahaya, warna, telah disalah-artikan menjadi dewa perusak. Padahal arti kata pelebur itu adalah pemersatu atau yang meleburkan atau memanunggalkan. Jadi, sama sekali tidak terdapat dewa yang bersifat merusak dan menghancurkan. Di sini jelas dapat dilihat bahwa ajaran Sunda wiwitan, Bali, Jawa, dan ajaran asli Nusantara lainnya mempunyai satu kesamaan dasar falsafah. Jika mempunyai kesamaan, di sini terbukti bahwa cikal bakal kepercayaan Sunda wiwitan, Bali, Jawa dan lainnya adalah satu induk, yaitu tidak lain adalah peradaban Lemuria. Gitu juga kepercayaan asli masyarakat di pulau lainnya, yang pada masa sebelum Orde Baru bebas eksis dan keberadaannya. Saat setelah Orde Barulah agama dan kepercayaan asli masyarakat harus menjadi Hindu. Lalu apakah ajaran cahaya ini ada dalam agama Hindu yang berasal dari India? Peradaban maju Lemuria menyusut karena bencana vulkanik dahsyat, ditandai dengan meletusnya Gunung Toba meninggalkan danau, juga Gunung Sunda yang meninggalkan Lembah Bandung.
Kemudian datanglah keturunan kaum Ad.ke Nusantara bernama Atlantis yang disebut oleh Plato sebagai Atlantis. Ajaran Sabah yang berkolaborasi dengan jin yang bukan ajaran Lemuria diluruskan oleh Sulaiman. Juga situs Borobudur disempurnakan untuk mengembalikan ajaran luhur bangsa ini. Terekam dalam relief situs Prambanan dan Borobudur. Juga situs lainnya yang tersebar di Nusantara. Ini bukan peninggalan Hindu atau Buddha. Peradaban Atlantis di Nusantara mengalami puncak kemajuan pada masa Sabah. Kemudian ditimpa bencana pada masa es mencair terakhir sekitar 900 sm. Benua Sunda tenggelam dalam satu malam memisahkan daratan menjadi pulau-pulau yang sekarang bernama Nusantara. Info lengkap ada pada buku Bali Bukan India. Buku hanya dicetak dan dijual oleh penulis. Pesan via WhatsApp ke 0813 1869 2016. Santo Sabat.